Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menyayangkan keputusan Kementerian ESDM yang memangkas sejumlah anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. ESDM diminta lebih menyisir anggaran untuk meningkatkan program-program pro-rakyat. Dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020, anggaran lembaga negara dipotong untuk penanganan COVID-19, tidak terkecuali anggaran Kementerian ESDM. Anggota Komisi 7 DPR RI, Andi Yuliani Paris menjelaskan, salah satu program unggulan Kementerian ESDM adalah konversi bahan bakar minyak ke gas untuk petani dan nelayan. Namun Andi sangat menyayangkan keputusan Kementerian ESDM yang mengurangi program untuk masyarakat, seperti pengurangan konverter kit untuk petani dan nelayan juga sumur bor. Sumur bor juga mengalami penurunan, tapi kita berjuang untuk ditambah. Kita berharap bahwa 10.000 konverter kit untuk petani ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh petani, ya jadi jangan dilakukan pengurangan, harus tetap 10.000. Nah untuk tahun ini Anggota Komisi 7 DPR RI lainnya, Sartono, mendorong pergerakan sektor real di masyarakat. Sartono meminta adanya peningkatan program-program pro-rakyat, bantuan penguatan infrastruktur dasar untuk rakyat, dan meningkatkan UMKM bagi nelayan, petani, dan sektor lainnya. Dalam situasi seperti ini kan negara ini harus hadir ya, semua kementerian harus hadir. Utamanya bagaimana bisa mengungkit ya sektor-sektor usaha rakyat lah itu, para petani, juga para nelayan. Kita mencoba refocusing ke kegiatan-kegiatan untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat. Septia dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah berikan insentif terhadap maskapai penerbangan milik BUMN dan swasta guna menjaga kestabilan industri penerbangan dalam negeri. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, transportasi udara menjadi salah satu andalan bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai wilayah kepulauan. Untuk itu, kepedulian terhadap moda transportasi umum harus didukung dengan alokasi anggaran dan dana talangan yang memadai. Olehnya itu, otomatis penerbangan tidak mampu untuk memaksimalkan potensi keuntungan atau profit bagi perusahaan. Olehnya itu insentif sangat perlu agar tentu bagi masyarakat juga bisa terbantu dengan harga tiket yang terjangkau, dan terkait dengan rapid test hari ini sudah diberlakukan dengan harga 150.000 seragam, itu maksimal, itu sudah cukup membantu masyarakat. Aras menegaskan, ancaman terhadap pemutusan hubungan kerja bagi karyawan maskapai penerbangan di Indonesia harus segera diselesaikan melalui dana insentif dari pemerintah, agar mampu menjaga keseimbangan operasional dan keberlangsungan bisnis industri penerbangan. Itu supaya paling tidak terhindar bahwa ancaman untuk pengurangan tenaga kerja atau PHK bagi karyawan perusahaan penerbangan bisa teratasi. Jadi harapannya bahwa setelah ada insentif dikeluarkan oleh pemerintah, maskapai penerbangan tidak boleh memutus atau mem-PHK karyawan-karyawannya, karena otomatis sebagian besar dari biaya operasionalnya bisa diselesaikan dengan adanya insentif dari pemerintah. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menyayangkan kinerja Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas yang selama ini dinilai kurang maksimal. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf menyayangkan Basnas yang kinerjanya kurang maksimal selama ini. Menurut Bukhari Yusuf, Basnas kalah jika dibandingkan dengan lembaga amal zakat yang lain, dikarenakan lembaga amil zakat yang lain sudah dekat dan keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat. Bukhari menyampaikan Basnas tidak perlu bersaing secara head-to-head dengan lembaga amil zakat yang lain. Bukhari menambahkan semestinya Basnas cukup menjadi regulator serta turut menjadi koordinator lembaga amil zakat dan relawan yang ada di Indonesia. Sebelum adanya Basnas, itu badan-badan amil zakat di masyarakat sudah tumbuh terlebih dahulu. Nah karena itu menurut saya
Badan Amil Zakat Nasional itu tidak perlu mengkooptasi atau tidak perlu mengambil lahan atau kafling daripada yang selama ini sudah dikelola oleh masyarakat. Sebaiknya menurut saya Badan Amil Zakat Nasional itu memegang regulasinya saja. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher Parasong menyebut program Basnas monoton. Sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat sangat terbatas dan tidak ada inovasi. Untuk membangkitkan ekonomi umat, Ali Taher mengusulkan adanya penggabungan Undang-Undang Wakaf dan Zakat yang diharapkan mampu mengoptimalkan dana keumatan yang ada. Saya pernah mengusulkan agar zakat dan wakaf ini jadikan satu undang-undang. Undang-undang zakat dan wakaf. Sehingga antara kekuatan ekonomi yang mati itu bisa dihidupkan kembali lewat dua kegiatan itu. Adanya wakaf tentu saja bisa daya gunakan untuk kepentingan kegiatan zakat dan seterusnya itu. Oke Zulindra dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari anggota Komisi 5 Sumail Abdullah mendukung perjuangan warga setelah jeda berikut. Anggota Komisi 5 Sumail Abdullah menerima aspirasi dari masyarakat Pringgondani, Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi terkait polemik penguasaan tanah oleh perhutani. Ditemui di Gedung Nusantara II, anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah mengatakan, sebagai wakil rakyat, DPR akan terus memperjuangkan dan mengupayakan aspirasi masyarakat. Sumail akan terus berjuang supaya masyarakat Pringgondani mendapatkan haknya berupa sebidang tanah. Jadi beliau berdua ini datang dari daerah, khususnya dapil saya, untuk mengupayakan ada kejelasan terhadap status lahannya yang sudah ditempati sejak tahun 1941. Nah, hingga saat ini belum ada legalitas yang diharapkan oleh masyarakat. Perjuangannya sudah cukup panjang sebenarnya. Dan kita harapkan ini segera pemerintah memberikan haknya terhadap masyarakat. Sementara itu, Kepala Dusun Watukebo Pringgondani mengatakan, sudah 60 tahun masyarakat belum memiliki hak legalitas atas tanah tersebut. Sampai saat ini, jumlah kepala keluarga yang menempati lahan tersebut sebanyak 642 kakak. Masyarakat Pringgondani sangat berharap DPR dapat membantu. Harapan kami masyarakat Dusun Pringgondani itu memohon kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden, agar masyarakat bisa menerima sertifikat seperti Bapak Presiden Jokowi itu memberikan kepada masyarakat itu. Dari sampai saat ini Presiden untuk pemberian sertifikat di sana belum sampai ke sana, Pak? Belum. Kami memohon dengan hormat itu. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah pusat meningkatkan perhatiannya pada infrastruktur pembangunan daerah, khususnya daerah terdampak pandemi. Ditemui saat rapat dengan Gubernur Riau, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menyampaikan, Gubernur Riau meminta Komisi 5 DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur di Riau, diantaranya terkait abrasi yang melanda 3 pulau terluar di Riau. Namun, Gubernur Riau lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan rumah swadaya, dan peningkatan dana desa, karena dana desa dinilai dapat menjadi motor penggerak perekonomian di daerah. Mereka itu lebih mengutamakan infrastruktur jalan, dan juga mereka minta mungkin alokasi dana DAK, jalan-jalan kabupaten maupun provinsi. Lebih banyak jalan, termasuk juga pemukiman ya, pembangunan rumah swadaya. Bakri mengapresiasi langkah Gubernur Riau yang datang dan bertemu dengan Komisi 5 DPR RI untuk memperjuangkan pembangunan di Provinsi Riau. Karena akibat pandemi COVID-19, banyak daerah yang perekonomiannya semakin menurun karena dana daerah yang tidak mencukupi. Bakri berharap kepala daerah lainnya di Indonesia juga dapat datang ke DPR dan mengajukan permasalahan di daerahnya, agar DPR dapat langsung menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat. Ini salah satu contoh cara-cara kepala daerah untuk merebut APBN. Saya pikir ini perlu diikuti oleh beberapa kepala daerah. Karena
Dengan adanya pertemuan ini akan kelihatan sekali apa-apa yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat, tidak hanya melalui dari laporan-laporan tertulis maupun dari DPR. Fityan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Muhammad Ali Taher meminta semua instansi melakukan langkah cepat dalam penanganan darurat bencana banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Utara, banjir bandang tersebut telah menelan 38 korban jiwa, 9 orang hilang, dan 106 luka-luka. Selain itu, bencana tersebut juga telah merusakkan rumah penduduk dan fasilitas publik, serta menutup akses jalan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Ali Taher menyampaikan rasa bela sungkawa atas musibah di Luwu Utara tersebut. Untuk itu, Ali telah menerima seluruh instansi terkait, baik di pusat dan daerah, untuk mengambil langkah dalam penanganan bencana serta pemulihan kondisi di Luwu Utara. Segera dilakukan untuk emergency response, kemudian juga kedua aspek-aspek sosial yang diakibatkan, misalnya soal pengungsi yang memerlukan tenda, yang memerlukan dapur umum, yang memerlukan bantuan sandang pangan, kemudian juga lain-lain obat-obatan, segera dilakukan. Ali Taher juga menghimbau seluruh pihak untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan bencana, agar tidak muncul klaster baru penyebaran COVID-19. Karena tempat pengungsian rawan penyebaran COVID-19, maka pengungsi perlu diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Yang paling pokok itu kan penanganan korban dulu. Penanganan korban, penanganan kebencanaan ini dilakukan otomatis. Saya kira itu yang paling penting ya. Tetap saja menjaga protokol kesehatan dilakukan itu ya. Tapi jangan terlalu kaku juga karena ini persoalan kedaruratan. Ya, kemudian kita menjaga tapi orang tidak tertolong kan juga nggak boleh. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI kritisi permasalahan impor sampah ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur perairan karena mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan kebersihan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan perusahaan importir sampah di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan permasalahan impor sampah ilegal yang masuk ke Indonesia harus diantisipasi dan dicegah dengan berupaya meningkatkan pengamanan dan pengawasan di sejumlah pelabuhan bongkar muat barang. Andi Akmal mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas para perusahaan yang terbukti melakukan tindakan kecurangan yang merusak lingkungan dan kebersihan umum. Pengalaman di Jakarta dan di Surabaya ini kan banyak bahan-bahan sampah itu yang menumpuk. Bahkan sudah digunakan oleh masyarakat misalnya untuk untuk sebagai bahan bakar ya di Surabaya itu di Sidoarjo saya pernah berkunjung ke sana. Ternyata juga menimbulkan meninggalkan juga bekas yang bisa juga mencemari daripada lingkungan gitu. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI, Khalid mengemukakan pengolahan sampah dalam negeri saat ini masih memiliki banyak masalah dan kendala. Untuk itu, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus berperan aktif dalam memberikan izin dan mengawasi aktivitas bisnis perusahaan importir limbah yang dapat mengancam kebersihan lingkungan. Kita berharap bangkitkanlah semangat nasional. Mari kita jaga bangsa kita, mari jaga negara kita. Jangan bermain-main dengan limbah. Persentase sudah ditegaskan oleh kementerian maksimal 2%. Jangan lebih. Jangan bermain dengan alasan ini, alasan itu. Kita berharap mari kita jaga negara kita, mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih. Ajib dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga berharap tak ada lagi pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN di masa akan datang.
Anggota Komisi 6 DPR RI, Lamhot mengatakan di antara penyebab BUMN melakukan PHK karyawan dikarenakan keuangan BUMN tersebut tidak sehat, sehingga satu-satunya jalan terbaik agar BUMN tersebut tidak merugi dan gulung tikar, yakni dengan melakukan PHK. Dan PHK merupakan jalan terakhir yang BUMN bisa lakukan agar dapat tetap bertahan di tengah badai krisis ekonomi perusahaan. Untungnya kan kita punya PP nomor 23 tahun 2020 tentang skema pemulihan ekonomi nasional. Supaya BUMN ini tidak melakukan PHK di satu sisi, di sisi lain juga ini untuk penyelamatan ekonomi kita. Segera dong bayar. Gitu. Kalau itu segera dibayar, ya saya kira kan semua bisa tercapai lah. PHK ini akan kita bisa kanalisasi. Terkait masih ada utang pemerintah kepada 7 BUMN sebesar 113 triliun rupiah, Lamhot meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani disiplin membayar utang ke 7 BUMN tersebut agar pembayaran utang secara rutin akan menyehatkan sistem keuangan BUMN yang akhirnya tidak melakukan PHK lagi seperti yang sebelumnya. Ya memang kan itu opsi terakhir ya. Kalau mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya mau tidak mau mereka harus menjalankan opsi terakhir mereka. Jadi kalaupun terjadi PHK di BUMN, maka PHK itu sesungguhnya bukan hanya karena faktor kesalahan BUMN-nya, tapi juga karena keterlambatan pemerintah. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dan tidak gegabah jika ingin bubarkan 18 lembaga negara. Perayaan Hari Anak Nasional tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena diperingati di tengah pandemi COVID-19. Meski begitu, anak-anak harus tetap bergembira. Tema untuk Hari Anak Nasional tahun 2020 adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, tujuan dari peringatan Hari Anak Nasional tahun ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa anak adalah penerus dari cita-cita bangsa. Karenanya diperlukan sebuah modal untuk mereka ke depannya demi membawa bangsa Indonesia semakin maju nantinya. Anak-anak adalah bagian proses regenerasi yang terus-menerus kita bina, kemudian kita didik, kita dorong, kita tempatkan mereka pada posisi sosial yang terhormat. Nah, oleh karena itu anak-anak harus mendapatkan akses pendidikan yang cukup, aspek pembinaan yang layak, sekaligus perhatian yang besar dari negara, termasuk keluarga yang paling inti. Ali Taher menambahkan meski diperingati di tengah pandemi, namun tidak mengurangi makna sebuah bentuk terhadap perlindungan hingga pemenuhan hak anak sebagai penerus bangsa dan aset bangsa. Pemerintah dan DPR sedapat mungkin, sesering mungkin melakukan sosialisasi tentang pentingnya penanganan COVID-19 dan pencegahannya di lingkungan publik termasuk sekolah, kemudian madrasah, kemudian juga di pasar-pasar, kemudian tempat-tempat umum. Perlu ditingkatkan kembali, kalau tidak maka kita akan mengalami semacam snowballing ya, bola salju akan peningkatan mutasi penyakit COVID ini. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Kota Bandung untuk membangkitkan geliat pariwisata dan ekonomi kreatif namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja Komisi 10 mengadakan rapat kerja dengan Wali Kota Bandung beserta kepala dinas terkait. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menjelaskan, kondisi pariwisata Indonesia dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan yang signifikan hingga 90%. Daerah-daerah hanya membuka untuk wisatawan lokal, sehingga pariwisata nasional masih lesu akibat dampak COVID-19. Di sisi lain, hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah secara signifikan. Dalam 3 bulan ini turunnya kan 90%. Bali masih membuka hanya untuk wisatawan lokal Bali. Di beberapa daerah lain juga dibuka untuk wisatawan lokalnya. Kami kemarin webinar dengan Kadin, dengan PHRI, mereka mengatakan masih kolaps dan belum ada bantuan pemerintah secara signifikan. Yang diharapkan bantuan dari pemerintah itu adalah cash money. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengaku optimis pariwisata Indonesia akan segera bangkit jika masyarakat disiplin menerapkan standar protokol COVID, sehingga akan ada rasa percaya dan rasa aman bagi para calon pengunjung. Ia pun berharap Kota Bandung menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk bangkit bagi para pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatifnya.
Memberikan satu pesan ya kepada seluruh Indonesia dan bahkan dunia luar gitu, bahwa kita siap bangkit kembali gitu ya, usaha ekonomi kreatif maupun pariwisata. Tentu Kota Bandung pun harus berbenah dan mempersiapkan diri lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Julian Harisaputra, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.